tengah padatnya kota Jakarta, berdiri sebuah masjid yang menyimpan jejak panjang sejarah kota ini. Masjid Jami Al-Anwar Angke berada di kawasan yang terus berubah oleh waktu dan pembangunan. Masjid yang menjadi saksi tumbuhnya Jakarta dari kota pelabuhan hingga menjadi pusat metropolitan. Di sekelilingnya, bangunan modern terus bertambah dan di dalamnya ada nilai sejarah yang tetap terjaga. Dalam video ini, kami ingin melihat Jakarta dari sudut yang berbeda. Jakarta yang tidak hanya bergerak cepat, tetapi juga menyimpan ingatan tentang masa lalu. Sesampainya di masjid, kami bertemu dengan pengurus masjid dan menanyakan tentang sejarah awal masjid ini. Sejarah berdirinya Masjid Jami Angke Al-Anwar, nama aslinya Jami Angke. Al-Anwar itu nama tambahan selain nama aslinya Masjid Jami Angke. Karena di abad 19 itu identik masjid maupun musola berbahasa Arab. Jadi ditambahinlah Al-Anwar. Itu sebutan nama. Itu berdiri Masjid Jami Angke Al-Anwar berdiri tahun 1761 Masehi atau 1174 Hijriah. Jadi hampir kurang lebih 300 tahun yang lalu berdirinya. Dan itu terkait dengan penyebaran Islam di Sunda Kelapa. Kalau dulu Sunda Kelapa belum Jakarta. Selanjutnya, Pak Abdillah pun menjelaskan tentang hubungan Masjid Angke ini dengan sejarah Jakarta. Masjid Jami Angke ini berkaitan dengan salah seorang tokoh pendiri kota Jakarta sebenarnya. Beliau Jayakarta kedua, yaitu Pangeran Tubagus Angke. Jadi Jayakarta pertama itu ketika penaklukan Sunda Kelapa, yaitu Pangeran Tatagila. Beliau bergelar Pangeran Jayakarta pertama. Kemudian dilanjutkan oleh Jayakarta kedua, yaitu Pangeran Tubagus Angke. Sampai ketiga, anaknya keturunannya Tubagus Angke sampai keempat. Jadi Jayakarta itu cuma sampai 4. Setelah itu dikuasai oleh Belanda. Otomatis memiliki keterkaitan kuat dengan kota Jakarta atau DKI Jakarta yang sekarang kita kenal. Nah, sejarah berdirinya sebelum VOC masuk ke Batavia atau ke Jakarta, itu sudah ada Jayakarta, cikal bakalnya kota Jakarta. Nah, masjid ini salah satu peninggalannya. Dan kami juga menanyakan tentang peranan dari Masjid Angke dalam peristiwa-peristiwa bersejarah pada masa kolonial di Jakarta. Pastinya ada, karena masjid ini melewati beberapa fase dari mulai abad 17 sudah masuk masanya penjajah masuk ke Sunda Kelapa atau ke Jayakarta, kemudian berubah dari Jayakarta tadi namanya menjadi Batavia kan, kota Jayakarta yang dihancurkan. Jauh sebelum masjid ini pun kampung ini sudah lebih dulu banyak disinggahi. Mungkin menurut pengamatan para ahli sejarah dan arkeolog, bahkan tempat ini, masjid ini sebelum jadi masjid memang sudah ada bangunan mungkin lebih kecil seperti surau atau langgar kalau dulu ya, untuk tempat sholat juga, cuma belum seperti sekarang masjid. Menjadi masjid ini diperkirakan abad 17, itu pun baru perkiraan. Kenapa perkiraan? Karena seluruh arsip dari Jayakarta kedua dan ketiga itu dimusnahkan oleh polisi. Jadi pada masa pendudukan VOC ke Batavia ke Jayakarta di abad hampir abad 17 awal, 16-19 kalau saya tidak salah masuknya VOC. Awal-awalnya kan dari Jakarta dulu bisa menguasai seluruh Nusantara. Ini makanya sangat vital. Pelabuhan Sunda Kelapa itu juga sangat vital, menjadi pintu gerbang, dan itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok dagang Hindia Belanda. Sebenarnya bukan negara Belanda tapi Hindia Belanda. Setelah berkeliling melihat masjid,
Kami pun menanyakan ciri khas bangunan Masjid Angke ini yang membedakannya dengan masjid lain. Memang keunikan yang mencolok yang menjadi daya tarik dari bangunan Masjid Angke itu dari seni arsitekturnya atau ornamen-ornamen. Kenapa menarik? Karena banyak perpaduan seni arsitektur yang dipadukan ke dalam bangunan Masjid Angke. Dan itu pun tidak ada alasannya kenapa begitu, karena masyarakat di sekitar Kampung Angke pada saat itu di abad 15, 16, bahkan 17 itu sangat beraneka ragam. Jadi bukan hanya dari satu suku, bukan hanya dari satu agama, tapi bermacam-macam suku. Bali, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian juga ada Banten, Cirebon, Demak, dan Tionghoa yang terakhir hidup rukun damai dengan toleransi yang sangat tinggi, dengan kerukunan dan juga persatuan yang sangat tinggi, dan itu masih tercipta sampai sekarang. Dari perbedaan itulah diaplikasikan oleh seorang sekarang mungkin insinyur kali ya, yang merancang bangunan masjid ini, seorang Muslim Tionghoa juga yang kita kenal di sini dengan sebutan Syekh Leongtan di sebelah barat masjid. Beliau merancang bangunan ini dengan perpaduan seni arsitektur tadi menjadi satu keunikan tersendiri. Sebenarnya bangunan ini ya sedang bercerita tentang keanekaragaman masyarakat yang ada pada masa itu. Di Masjid Angke ini juga terdapat makam-makam para tokoh dan juga ulama yang berkaitan dengan sejarah Jakarta. Berikut ini merupakan penjelasan dari Pak Abdillah. Salah satu bukti-bukti bahwa di sini dulunya masyarakatnya beraneka ragam. Para alim ulama, para abdi-abdi keraton seperti Pangeran Adipati itu memperlihatkan masanya itu masing-masing. Ada masa abad 16, 17, 18, 19. Seperti di sebelah timur ini ada makam salah satu sultan dari Pontianak, Sultan Al-Qadri dari Kesultanan Gandaria. Beliau menjadi penutup, generasi penutup di Jayakarta, melanjutkan perjuangan Jayakarta yang sudah musnah. Walaupun akhirnya beliau dimakamkan di Angke. Kalau yang di sebelah barat lebih banyak tokoh-tokoh pendiri masjid dan juga keluarga dari Tubagus Angke itu sendiri. Jadi Tubagus Angke, Pangeran Tubagus Angke merupakan menantu dari Kesultanan Banten, menantu dari Sultan Hasanuddin Banten. Beliau putra atau cucu dari Cirebon. Jadi keterkaitannya Cirebon, Banten, Jakarta itu sangat erat antara kakek, anak, dan menantu. Setelah itu, kami menanyakan tentang tantangan dan upaya dalam menjaga keberadaan masjid ini agar tidak kehilangan nilai sejarahnya. Tantangan yang paling besar adalah menanamkan nilai-nilai sejarah pada generasi ini. Karena kita tidak memungkiri kemajuan teknologi, kemajuan zaman sedikit banyak mengikis kepedulian generasi muda, apalagi dengan teknologi yang sangat canggih sekarang, apa-apa bisa masuk dalam satu alat. Makanya kami pun mencoba untuk syiar melalui media-media tersebut minimal bisa terlihat oleh generasi sekarang. Kami dari generasi ke generasi sampai sekarang generasi 11 dari turun temurun. Ya alhamdulillahnya di Angke ini kita masih manut sama ketua-ketua orang tua dari zamannya Tubagus Angke dulu sampai ke kami. Jadi kita punya amanah dan amanah untuk tidak merubah peninggalan masjid ini, terutama apapun kondisinya, apapun bentuknya, tidak boleh berubah. Dan alhamdulillah dengan peran serta pemerintah dalam cagar budaya itu sendiri juga punya misi dan visi yang sama untuk mempertahankan aset-aset bangunan sejarah. Sebenarnya kalau untuk merubah sih sangat gampang ya. Banyak sekali para donatur yang menawarkan beberapa tingkat, tapi kan nilai sejarah itu sendiri akan hilang. Yang sudah ratusan tahun dalam sekejap akan hilang. Dan bagaimana nasibnya generasi penerus? Walaupun kita ceritakan, oh ini masih 300 tahun, mana bukti? Itulah salah satu yang menguatkan kami untuk tetap mempertahankan bangunan dengan kondisi apapun.
Kalaupun ada yang rusak, kayak kita upayakan dengan pemeliharaan rutin setiap bulan, setiap tahun. Kalaupun yang fatal atau harus restorasi, ya kami baru melakukan restorasi total itu pada 2017 yang lalu sebelum COVID. Itu di bagian genting ada kayu-kayu kecilnya. Itu pun sangat membutuhkan waktu yang sangat lama, sampai 3 tahun. Karena apa? Harus mencari jenis bahan baku yang sama, yaitu kayu jati. Kayu jati zaman sekarang susah. Jadi itu upaya-upaya kami untuk tetap melestarikan, di samping juga terus menggiatkan siar-siar sejarah kepada generasi sekarang. Masjid Jami Al-Anwar Angke menyimpan sejarah panjang kota Jakarta. Masjid ini merekam perjalanan kota dari masa ke masa. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, namun menjadi ruang hidup bagi masyarakat sekitar. Berbagai orang dari latar budaya yang berbeda-beda hadir dan hidup berdampingan. Nilai keberagaman tumbuh dalam aktivitas sehari-hari. Tradisi, bahasa, dan kebiasaan bertemu dalam satu ruang yang sama. Masjid Jami Al-Anwar ini mengingatkan kita bahwa sejarah Jakarta tidak hanya tertulis di buku, namun sejarah itu hidup dan dijaga oleh masyarakatnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.